Bab ke-45, Kebingungan. Segarkan tubuhmu sekarang, ucap Adrian sambil membantu Nyonya Bramantia berpakaian kembali. Nyonya Bramantia tampak tersipu-sipu. Aku lelah dan lapar sekali, Adrian. Oke, sayang. Akan kupesankan menu makan malam untuk kita. Makanlah yang banyak, Diana. Kamu perlu banyak tenaga untuk menghadapiku. Kamu selalu membuatku kewalahan, Adrian. Tenagamu seperti kuda, ucap Nyonya Bramantia malu-malu. Adrian terkekeh mendengar pujian dari kekasihnya itu. Ia mengambil ponselnya, lalu memesan 2 paket ayam panggang untuk makan malam mereka. Sambil menunggu pesanan diantar, mereka berdua duduk bersama di ruang tengah sambil menonton televisi. Nyonya Bramantia menyandarkan kepalanya di pundak Adrian. Sementara Adrian membelai-belai rambut kekasihnya dengan mesra. Shh, Adrian. Tanganmu itu loh, kemana-mana, protes Nyonya Bramantia kemudian. Baru saja Adrian hendak menjawab, sebuah motor berhenti di depan villa. Adrian langsung menarik tangannya dari balik blouse yang dikenakan Nyonya Bramantia. Ia lalu masuk ke kamar mengambil dompetnya. Setelah membayar dan memberi tip pada kurir, ia pun masuk ke dalam rumah lagi. Let's have our dinner, Han, ajak Adrian pada Nyonya Bramantia. Keduanya pun mulai menyantap makan malamnya bersama-sama. Kadang-kadang, derai tawa menyelingi obrolan dan makan malam mereka. Nak, tolong pijitin kakiku dong. Pegal banget tahu, pinta Vanya pada suaminya. Emang seharian ini kamu ngapain? Meresan? Enggak sih. Aku sibuk wira-wiri aja kayak setrikaan rusak. Ngegajah sama Big Asi, ngegodain tukang-tukang yang lewat. Yeh, ganjen. Cemburu terus, ampe si Mel menikah sama si Mei Mei. Nathan mencubit gemas pipi sang istri. Nak, si Lilo sekarang jarang amat kesini. Ya, ucap Vanya kemudian. Iya, kan dia sibuk pacaran sama si Rati. Rati kayak apa sih orangnya? Beneran ya, dia lebih tua 4 tahun dari si Lilo. Dia cantik, putih, rambutnya panjang. Orangnya kalem banget. Ya, gitu deh. Beda umur 4 tahun doang kok. Aku kalem gak? Nak, kalem. Tapi kalau lagi tidur doang. Kamu suka lihat aku kalem apa cablak? Nak, aku suka kamu yang cablak. Cerewet, berisik, reseh, dan nakal. Vanya, emangnya, kapan aku nakalin kamu? Bukannya kamu yang demen amat nakalin aku. Dikit-dikit aku dibanting di kasur, terus dibuat keringetan melulu. Nathan tergelak. Habisnya, aku gemes banget sih sama kamu. Ngomong-ngomong, Nat, yang pegal betis doang, kenapa tanganmu ke arah situ? Mau nyari kehangatan yang hakiki. Van, ucap Nathan sambil mulai mencumbu Vanya. Tuh kan, apa ku bilang? Apapun kegiatannya, entar akhirnya mantap-mantap juga. Vanya mulai membalas cumbuan Nathan dengan hangat. Tapi aku suka kok. Nak, kamu mau tidur pakai baju? Sayang, tanya Adrian pada Nyonya Bramantia saat mereka sudah hendak tidur malam itu di villa. Dingin. Adrian, tenang sayang. Ada aku yang akan menghangatkanmu. Adrian mulai mencumbu Nyonya Bramantia lagi. Keduanya pun kembali bercinta dengan penuh gairah malam itu. Di ranjang mereka yang hangat, Adrian terus mengajak bercinta lagi dan lagi, hingga akhirnya Nyonya Bramantia benar-benar kelelahan dan minta berhenti. Capek ya, sayang, ucap Adrian sambil merengkuh tubuh Nyonya Bramantia ke dalam pelukannya. Nyonya Bramantia hanya tersenyum sekilas. Ia merasa bahagia luar biasa karena terus-terusan dipuaskan oleh Adrian, sang kekasih. Tak berapa lama kemudian, Nyonya Bramantia pun tertidur lelap. Beberapa jam kemudian, Nyonya Bramantia membuka matanya sesaat ketika merasakan tubuhnya begitu kedinginan. Refleks, tangannya meraba sebelahnya. Betapa terkejutnya ia saat mendapati Adrian tak berada di sampingnya. Ia sontak membuka matanya lalu duduk. Kemanakah, Adrian? Dengan mata masih terasa berat, ia memakai pakaiannya. Langkahnya tersaruk-saruk meninggalkan kamar itu, menuju ruang tengah. Nyonya Bramantia menduga saat ini Adrian tengah duduk-duduk di suatu tempat yang merupakan bagian rumah ini.
karena tak bisa tidur atau mungkin ingin merokok. Satu persatu, ruangan demi ruangan didatangi oleh Nyonya Bramantia. Namun, Adrian tak ditemukannya. Ia mulai panik. Adrian, kamu di mana? Sayang. Nyonya Bramantia memanggil nama kekasihnya berulang kali. Nyonya Bramantia berjalan cepat menuju depan rumah. Dibukanya pintu utama. Hanya kegelapan yang tampak di depan mata. Hatinya mencelos seketika, ketika mobil Adrian tak ia dapati di sana. Ia menutup pintu, lalu berjalan cepat menuju kamarnya. Ia baru menyadari jika meja kecil yang ada di kamar itu bersih. Barang-barang milik Adrian tak ia temukan lagi di sana. Keringat sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipisnya. Ia benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Apakah ada sebuah kepentingan mendadak sehingga Adrian harus meninggalkan villa secepatnya? Tapi kepentingan apa? Nyonya Bramantia menepuk jidatnya keras-keras saat ia teringat sesuatu. Ia langsung mengeluarkan ponsel miliknya, lalu menggulir layarnya dengan cepat. Namun, hatinya begitu kecewa saat mendapati tak satu pun cat masuk dari Adrian. Disentuhnya nama Adrian. Besar harapannya, teleponnya langsung diangkat oleh kekasihnya itu. Namun, kekecewaan kembali tergurat di wajahnya yang ayu saat mengetahui nomor Adrian tak bisa dihubungi. Dengan hati kalut, diliriknya jam dinding yang ada di kamar itu. Nyonya Bramantia berpikir keras. Apa yang sebaiknya ia lakukan sekarang? Langsung pulang ke rumah dengan memesan ojek online? Atau tetap di sini sampai pagi? Ia tak takut sama sekali sendirian berada di villa sebesar ini dan di lingkungan yang sesepi ini. Ia hanya merasa bingung dan tak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Baginya, semua terasa begitu membingungkan, layaknya sebuah teka-teki besar. Rasanya seperti berada dalam mimpi. Dengan wajah putus asa, Nyonya Bramantia merebahkan tubuhnya ke ranjang itu. Lelah memikirkan semuanya, membuat Nyonya Bramantia lama-lama tertidur kembali. Baru pulang, "Mah," sapa Fanya pada sang mertua, saat Nyonya Bramantia baru saja turun dari ojek online pagi itu. "Loh, wajah Mama kok kayak jambi gitu? Mama kenapa?" lanjut Fanya dengan panik. "Mama tidak apa-apa, Van. Mama hanya lelah." "Lelah kenapa, Ma? Memangnya Mama habis nguras laut?" Tanpa menjawab pertanyaan Fanya, Nyonya Bramantia berlalu dari teras, lalu berjalan tertatih-tatih menuju kamarnya. Fanya masih berada di teras rumah, dalam keadaan speechless. Ia yakin, pasti telah terjadi hal buruk pada ibu mertuanya itu. Ia pun segera berjalan cepat masuk rumah, lalu menaiki tangga dengan langkah-langkah lebar. "Nak, mamamu aneh banget deh." Adu Fanya pada Nathan, yang saat itu tengah asyik bermain game online di ponselnya. "Aneh kenapa? Mama berubah jadi kuyang emangnya?" "Enggak. Mama berubah jadi ular putih sekarang." Nathan ngakak, dengan mata dan tangan masih terpaku pada ponselnya. Fanya menjadi kesal. Ditepuknya punggung Nathan kuat-kuat. "Aduh." Menyadari Fanya mulai emosi, Nathan pun menaruh ponselnya ke bawah bantal. "Iya, sayang. Ada apa sih?" "I'm listening now." Aku bilang, "Mamamu tampak aneh. Dia kayak shock gitu deh. Aku udah tanya-tanya tadi, tapi gak direspon sama mamamu. Makanya aku kesini, ngadu sama kamu." Ucap Fanya dengan nada penuh emosi. Nathan langsung mengelus-elus pipi istrinya. "Oke, sayang. Entar kalau Mama dah keluar dari kamar, aku akan menemuinya. Udah dong, jangan cemberut terus." Siang harinya, di rumah Laura. "Ini ponselmu, Wildan. Aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Kuharap imbalanku sepadan dengan tugas yang kusandang." Laura mengangsurkan sebuah ponsel pada Wildan. "Kamu akan kembali mendapatkan Nathanmu, Laura. Bukankah itu yang kamu inginkan? Hubungan kita ini simbiosis mutualisme, Laura. Kita saling menguntungkan satu sama lain. Dan kayaknya nih, kita adalah partner in crime yang serasi." Laura menyunggingkan senyum termanisnya. "Jadi, kapan hadiahmu akan kamu kirimkan pada kekasihmu itu?" Senyum licik terulas di bibir Wildan. "Besok siang, Laura. Aku tak akan membuang-buang waktu lagi. Ngomong-ngomong,
Wildan, pantesan mamanya Nathan begitu tergila-gila padamu. Kamu begitu memanjakannya di atas ranjang. Kalian berdua benar-benar membuatku basah. Sialan. Apakah kamu juga mulai tergoda padaku, Laura? Wildan mengerlingkan sebelah matanya padaku. Laura ngakak. Galang masih lebih baik darimu, Wildan. Benarkah? Kapan-kapan kita buktikan saja kalau begitu. No more. Thank you, Wildan. Jawab Laura dengan kalem. Sore harinya. Van, kata Big Asi, Mama gak keluar kamar loh dari tadi pagi itu. Gak makan siang juga. Temani aku nengokin ke kamarnya. Yuk, ajak Nathan pada Vanya, yang baru saja melaksanakan salat asyar sore itu. Iya, bentar. Setelah melipat mukena, Vanya menggandeng tangan Nathan. Mereka pun berjalan beriringan menuju kamar sang mama. Sesampai di depan kamar sang mama, Nathan langsung mengetuk pintu dan memanggil mamanya. Tok, tok, tok. Ma, aku sama Vanya boleh masuk gak? Ma, belum ada jawaban dari sang mama. Nathan dan Vanya berpandang-pandangan sekejap. Mama, aku masuk ya, Ma. Tanpa menunggu persetujuan sang mertua, Vanya membuka pintu kamar yang ternyata tak dikunci itu. Nathan tercekat melihat kondisi sang mama yang tampak memprihatinkan itu. Mama sakit? Ya, Nyonya Bramantia menggeleng pelan. Sesuatu terjadi pada Mama, dan hingga saat ini Mama masih bingung memikirkannya. Apakah ada hubungannya dengan teman dekat Mama yang bernama Adrian itu? Cecar Vanya kemudian. Iya, Nyonya Bramantia menjawab dengan suara lirih. Mama bertengkar sama dia. Memangnya tadi malam Mama menginap sama dia? Mama gak berbuat yang aneh-aneh kan sama dia? Vanya terus mencecar mama mertuanya, hingga perempuan berusia 46 tahun itu menangis pilu. Nathan memberikan kode pada istrinya, untuk tidak meneruskan pertanyaannya pada sang mama. Mama bingung. Vanya, Mama bingung. Tangis Nyonya Bramantia semakin keras. Vanya bergegas mendekatinya, lalu memeluknya dengan hangat. Tidak mengapa jika misalnya Mama telanjur membuat kesalahan. Yang penting Mama segera taubat dan tidak mengulanginya lagi. Bukankah begitu? Mama mau aku bantu untuk mandi dan ganti baju. Nanti kuantar makan siang Mama ke sini. Ya, Mama harus makan, biar gak sakit. Oke, makasih, Van. Mama bisa mandi sendiri kok. Seharian ini Mama lagi pingin rebahan aja. Entar kalau lapar, Mama ambil sendiri di ruang makan. Kalau ada apa-apa, cerita sama kami. Ya, Ma, seburuk apapun itu, sepahit apapun itu. Kali ini, Nathan yang berbicara. Mata Nyonya Bramantia nanar menatap sang putra. Sejuta penyesalan menyeruak dari sudut hatinya yang terdalam. Ia berharap tak akan terjadi apa-apa setelah ini. Nyonya Bramantia tak tahu, jika besok siang, Wildan atau yang dikenalnya sebagai Adrian selama ini, telah menyiapkan sebuah kejutan besar